3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, subscribe, dan share. Bab 4894. Orang-orang ini adalah penguasa tertinggi dari semua kelompok etnis utama tentara Zhengdao, dan mereka juga merupakan andalan tentara Zhengdao untuk melawan invasi klan Iblis Yuan dalam beberapa tahun terakhir. Orang yang berbicara adalah guru tertinggi di puncak tahap tengah. Dia sangat berkultivasi dan sangat kuat. Dia hanya lebih kuat dari para tetua iblis kuno di aula penegakan hukum, dan tubuhnya memancarkan atmosfer busuk dan kuno. Begitu pria itu jatuh, dia menatap Qin Chen dengan mata muram, dan niat membunuh yang berdebar muncul. Ledakan. Dia menatap Qin Chen, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tangannya yang besar tiba-tiba mencondongkan tubuh dan langsung menekan Qin Chen. Tanpa diduga, dia ingin menangkap Qin Chen secara langsung. Tuanku. Begitu wajah Maha Guru berubah, dia segera muncul di depan Qin Chen, dan nafas luar angkasa yang mengerikan muncul. Hantu dan setan, berhenti. Teriak Maha Guru yang ditangguhkan dengan galak. Dengan keras, penghalang ruang yang dia perlihatkan dengan kuat menolak di depan orang yang menembak. Namun, itu hanya diblokir sesaat, dan penghalang ruang yang ditampilkan oleh Maha Guru yang ditangguhkan mengeluarkan suara retakan, diikuti dengan ledakan. Dengan suara, penghalang ruangnya langsung hancur. Tangan besar itu terus jatuh. Pada saat kritis, pedang iblis tertinggi mengangkat tangannya dan menghentikan serangan iblis tertinggi dalam sekejap. Hentikan semuanya. Iblis pedang tertinggi berkata dengan suara yang dalam. Ditangguhkan tertinggi, dan hantu tertinggi sekarang menyipitkan matanya, tetapi menatap tertinggi yang ditangguhkan. Tidak hanya dia, tetapi juga guru tertinggi lainnya di sekitarnya. Saat ini, mereka semua menatap Maha Guru di udara dengan mata terkejut. Generasi muda Tianjiao tidak mengetahui supremasi langit, tetapi mengapa mereka tidak mengetahui supremasi tentara yang saleh dari generasi yang lebih tua? Bagaimanapun, mereka adalah rekan seperjuangan yang melawan dari zaman kuno. Kuinan tertinggi Yin Feng, tertinggi Yan Ming, ini aku. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Maha Guru di udara sangat senang melihat seorang teman akrab. Menggantung tertinggi, aku tidak menyangka kamu tidak mati. Salah satu master tertinggi terkejut dan berkata, pada tahun-tahun itu, Anda dikejar dan dibunuh oleh klan Iblis Yuan. Kami beruntung bersembunyi di wilayah iblis tak bernyawa dan lolos dari pengejaran. Kami pikir Anda telah dibunuh oleh leluhur tua dari Iblis Yuan. Sangat menyenangkan bahwa Anda masih hidup. Maha Guru tersenyum pahit dan berkata, saya beruntung bisa selamat. Saya beruntung bisa melihat Anda. Maha Guru yang ditangguhkan menoleh ke Qin Chen dan berkata, Tuan, ini adalah rekan seperjuangan tentara kita yang saleh yang berperang melawan leluhur tua Yuan Mo, dan juga beberapa leluhur yang pertama kali membentuk tentara yang saleh. Kemudian, Maha Guru yang ditangguhkan bergegas ke hantu Maha Guru dan kemanusiaan lainnya, semuanya, percayalah, Tuan Qin Chen jelas bukan mata-mata leluhur tua Yuan Mo. Dia adalah keturunan dari Paviliun Pedang Tianjiao dan Tong Tian yang tak tertandingi di ras manusia. Memang benar dia telah datang ke kerajaan Iblis Wusheng kali ini. Untuk menemukan istrinya, tolong jangan lakukan itu. Oh, apakah kamu begitu yakin? Angin Yin berkata dengan suara yang dalam, seolah-olah ada sesuatu yang berubah di dalam hatinya. Hantu dan Iblis Maha Guru di satu sisi bersenandung dingin, tergantung Maha Guru. Jika Anda mengatakan orang ini bukan mata-mata, dia pasti bukan mata-mata. Apakah Anda mengenal orang ini dengan sangat baik? Menggantung Maha Guru buru-buru berkata, tentu saja, saya tahu bahwa Tuan Qin Chen dan saya sudah saling kenal cukup lama. Pada masa itu, saya dikejar dan dibunuh oleh leluhur iblis yang dalam, jadi saya hanya bisa bersembunyi di jurang maut. Saya pikir saya telah lolos dari kejaran keluarga iblis yang dalam dan bersembunyi dengan baik. Faktanya, saya telah ditemukan oleh keluarga iblis yang dalam untuk waktu yang lama. Keluarga iblis yang dalam mengirim keluarga iblis virtual untuk memata-matai kekosongan saya. Keluarga iblis, dan saya pikir saya aman akhirnya, Tuan Qin Chen menembak dan membunuh keluarga iblis virtual Gao secara langsung tangan, menyelamatkan klan iblis kosong saya. Jika tidak, seluruh pasukan klan iblis kita yang kosong akan dihancurkan dan tidak ada yang tersisa. Selain itu,
Tuanku melanggar rencana klan gelap sebelumnya, yang menyebabkan keruntuhan langsung klan gelap di benua hitam Yu di penjara iblis neraka kita, menyebabkan kerugian besar bagi klan iblis Yuan. Oleh karena itu, saya berani menjamin dengan hidup saya bahwa tuanku tidak bisa menjadi mata-mata. Maha Guru di udara buru-buru menjelaskan bahwa dia ketakutan. Dia tidak mengkhawatirkan Qin Chen, tetapi tentang pasukan yang tepat. Maha Guru di udara mengetahui kepribadian Qin Chen dengan sangat baik. Meskipun Qin Chen mudah untuk berbicara sekarang, itu karena pihak lain sedang mencari istrinya dan tidak ingin membesar-besarkan. Faktanya, dengan cara Qin Chen, bahkan leluhur Yuan Mo berani bertarung. Keluarga gelap dihancurkan oleh Qin Chen di kubu keluarga Yuan Mo. Bagaimana dia bisa takut pada pasukan yang tepat di depannya? Begitu Qin Chen menjadi tangguh, pasukan yang saleh akan menderita bahkan di kerajaan iblis yang tak bernyawa. Lagi pula, Maha Guru di udara tahu betul bahwa Qin Chen memiliki dua senjata ajaib, pohon ajaib dan sumber jiwa iblis. Dengan dua senjata ajaib ini, dia bisa pergi kemana saja di dunia iblis tanpa takut akan bahaya. Kata-kata pemimpin tertinggi di udara segera menggerakkan hati banyak pemimpin tertinggi dari pasukan kanan. Gantung tertinggi adalah kelompok pertama yang bergabung dengan tentara yang saleh dan bangkit melawan klan iblis Yuan. Ada dukungan tertinggi yang menggantung, yang sedikit mengubah perasaan orang tentang Qin Chen. Itu bagus. Kamu menjamin dengan nyawamu, apakah kamu memenuhi syarat? Pada saat ini, hantu Maha Guru tiba-tiba mendengus dingin. Dia maju selangkah dan berkata, Tuan-tuan, meskipun Maha Guru yang ditangguhkan pernah menjadi anggota pasukan kita yang saleh, jangan lupa bahwa wilayah iblis tak bernyawa saya telah lama terungkap. Selama bertahun-tahun, beberapa mantan mitra tentara yang saleh telah kembali ke kerajaan iblis yang tak bernyawa dan mengaku telah melarikan diri. Tetapi pada kenyataannya, mereka semua telah dibeli oleh Tuan Tua Yuan Mo dan menjadi pengkhianat, mencoba mengintai kita yang saleh. Jika Tuan Tua dari konspirasi Yuan Mo tidak diketahui oleh pelindung Dharma yang agung dan pendeta tinggi dan menekan para pengkhianat ini, saya khawatir pasukan kita yang saleh akan dihancurkan. Tetapi meskipun demikian, markas asli tentara Zhengdao kita telah berubah menjadi reruntuhan selama serangan diam-diam pihak lain. Sudahkah kamu lupa? Apakah itu benar? Begitu dia mengatakan ini, semua orang mengerutkan kening lagi. Memang, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa sekutu tentara yang saleh telah kembali ke kerajaan iblis yang tak bernyawa dan mengklaim telah melarikan diri dari kejaran keluarga iblis Yuan. Namun nyatanya, mereka adalah mata-mata yang dikirim oleh leluhur tua iblis Yuan. Bahkan belum lama ini, terjadi kecelakaan. Untungnya, mata-mata ini ditemukan oleh pendeta tinggi dan langsung ditindas. Kalau tidak, saya khawatir tentara yang benar akan menghilang sejak lama. Bab 4895. Hantu dan iblis tertinggi mengatakan ini dan menundukkan tangannya ke pedang dan iblis tertinggi. Tentu saja, kedua orang ini dibawa oleh pedang dan iblis tertinggi. Jelas, pedang dan iblis tertinggi Tuhan menentukan bahwa identitas mereka bukanlah mata-mata, tapi bagaimana pedang dan iblis yang maha kuasa menentukan identitas mereka. Mendengar pidato itu, orang-orang memandang iblis pedang tertinggi satu demi satu. Iblis pedang tertinggi mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, pria ini memiliki rahasia kultivasi leluhur pedang paviliun pedang Tongtian. Sudah pasti bahwa pria ini memiliki hubungan yang baik dengan paviliun pedang Tongtian dan tidak boleh menjadi mata-mata. Oh, mendengar pidato itu, beberapa Tianjiao muda semuanya bingung. Tetapi tuan tua seperti Yan Ming memandang Qin Chen satu demi satu, cukup terkejut. Mereka semua adalah tuan tua. Mereka lahir di zaman kuno. Secara alami, mereka tahu kehebatan paviliun pedang Tongtian. Itu bukan hanya kekuatan teratas Teran, tetapi juga kekuatan paling tulang punggung alam semesta melawan keluarga iblis jurang. Orang-orang paviliun pedang Tongtian tidak akan pernah bisa menjadi mata-mata leluhur tua Yuan Mo. Tetapi pada saat ini, hantu dan iblis tertinggi tiba-tiba mencibir. Metode apa yang saya gunakan untuk menilai ketika saya dewasa pedang dan iblis tertinggi? Ternyata saya hanya mengandalkan tebakan saya sendiri. Pedang iblis tertinggi mengerutkan kening. Hantu, apa maksudmu? Apakah menurutmu orang-orang dari paviliun pedang Teran Tongtian akan menjadi mata-mata klan iblis Yuan? Meskipun tentara yang saleh melakukan upaya bersama untuk melawan klan iblis Yuan,
di dalamnya tidak monolitik. Di mana ada orang, di situ ada perkelahian. Banyak orang kuat dari pasukan yang saleh telah terperangkap di wilayah iblis tak bernyawa ini selama ratusan juta tahun. Mereka secara alami memisahkan beberapa faksi satu sama lain, tetapi setan hantu tertinggi dan setan pisau tertinggi tidak berada dalam nada yang sama. Apa maksudmu? Bagaimana menurutmu, Maha Guru Iblis Pedang? Iblis tertinggi mencibir, jika paviliun pedang Teran Tongtian kuno, itu bukan mata-mata keluarga Iblis Yuan, tapi sekarang ini bukan zaman kuno, tetapi zaman modern. Selama ratusan juta tahun, kita telah terjebak di kerajaan iblis yang tak bernyawa ini. Berapa banyak yang Anda dan saya ketahui tentang apa yang terjadi di dunia luar? Artinya, apa yang terjadi di dunia iblis dalam beberapa tahun terakhir, kita tidak tahu. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang apa yang terjadi di Teran? Bisakah kamu menjamin bahwa Teran belum ditaklukkan oleh leluhur tua Yuanmo? Bisakah kamu menjamin bahwa paviliun pedang Tongtian masih berdiri di antara Terans? Bisakah kamu menjamin bahwa keturunan paviliun pedang Tongtian tidak akan diterima oleh leluhur tua Yuanmo? Terlebih lagi, sejauh yang kami tahu, untuk menekan orang-orang gelap di paviliun pedang Tongtian, termasuk Jianzu, semua orang kuat di paviliun pedang Tongtian mengubah cara mereka. Dari mana mereka berasal? Apa yang dikatakan orang ini? Tidak bisa, apakah tidak ada kata setengah kosong? Bisakah kamu berjanji? Hantu dan iblis tertinggi membunuh hatinya selangkah demi selangkah, menatap Qin Chen, tetapi bertanya pada pedang dan iblis tertinggi. Mendengar pidato itu, semua orang terpesona dan segala macam pikiran keluar. Memang, di zaman kuno, Terans berperang melawan iblis dengan adil. Bahkan untuk melawan yang gelap, paviliun pedang Tongtian rela mengorbankan dirinya. Seberapa hebat, namun, bagaimanapun, itu bukan kuno. Sudah ratusan juta tahun. Sekarang, tidak ada yang tahu situasi umat manusia dan alam semesta. Siapa yang bisa menjamin bahwa ahli waris paviliun pedang Tongtian tidak boleh menjadi pengkhianat? Bagaimana jika Teran jatuh, sekte paviliun pedang Tongtian dihancurkan, dan warisan yang tak terhitung jumlahnya diperoleh oleh leluhur tua Yuanmo untuk menciptakan orang seperti itu? Ini bukan tidak mungkin. Manakah dari pengkhianat itu sebelumnya yang tidak dikemas dengan baik? Jika tidak, mereka tidak akan menipu mereka dan pada akhirnya membawa kerugian besar bagi pasukan mereka yang saleh. Bagaimana Anda bisa lebih berhati-hati? Bahkan wajah iblis pedang menjadi jelek. Karena dia benar-benar tidak dapat menjamin bahwa Qin Chen bukanlah mata-mata seperti hantu yang ditanyai. Oh, menarik. Di hadapan publik, Qin Chen tersenyum. Tetapi senyum itu memberi orang perasaan, tetapi sedikit dingin. Setelah datang ke sini begitu lama, Qin Chen juga melihat bahwa tentara yang saleh agak menarik. Itu hanya organisasi yang masih hidup yang dikejar dan dibunuh, dan ada perselisihan partai di dalamnya. Dialog antara iblis tertinggi dan iblis pisau tertinggi tidak seperti dialog antara kekuatan normal tingkat tinggi, tetapi lebih seperti semacam perjuangan partai. Pantas saja dia dikejar dan dibunuh oleh leluhur tua Yuanmo. Pada saat ini, Maha Guru di udara melihat senyum di wajah Qin Chen dan bergegas berkata, "Berapa banyak yang Anda ketahui tentang apa yang terjadi di Teran? Bisakah kamu menjamin bahwa Teran belum ditaklukkan oleh leluhur tua Yuanmo? Bisakah kamu menjamin bahwa paviliun pedang Tongtian masih berdiri di antara Terans? Bisakah kamu menjamin bahwa keturunan paviliun pedang Tongtian tidak akan diterima oleh leluhur tua Yuanmo? Terlebih lagi, sejauh yang kami tahu, untuk menekan orang-orang gelap di paviliun pedang Tongtian, termasuk Jianzu, semua orang kuat di paviliun pedang Tongtian mengubah cara mereka. Dari mana mereka berasal? Apa yang dikatakan orang ini? Tidak bisa, apakah tidak ada kata setengah kosong? Bisakah kamu berjanji?" Hantu dan iblis tertinggi membunuh hatinya selangkah demi selangkah, menatap Qin Chen, tetapi bertanya pada pedang dan iblis tertinggi. Mendengar pidato itu, semua orang terpesona dan segala macam pikiran keluar. Memang, di zaman kuno, Terans berperang melawan iblis dengan adil. Bahkan untuk melawan yang gelap, paviliun pedang Tongtian rela mengorbankan dirinya. Seberapa hebat, namun, bagaimanapun, itu bukan kuno. Sudah ratusan juta tahun. Sekarang, tidak ada yang tahu situasi umat manusia dan alam semesta. Siapa yang bisa menjamin bahwa ahli waris paviliun pedang Tongtian tidak boleh menjadi pengkhianat?
Bagaimana jika Teran jatuh, Sekte Paviliun Pedang Tongtian dihancurkan, dan warisan yang tak terhitung jumlahnya diperoleh oleh leluhur tua Yuanmo untuk menciptakan orang seperti itu? Ini bukan tidak mungkin. Manakah dari pengkhianat itu sebelumnya yang tidak dikemas dengan baik? Jika tidak, mereka tidak akan menipu mereka dan pada akhirnya membawa kerugian besar bagi pasukan mereka yang saleh. Bagaimana Anda bisa lebih berhati-hati? Bahkan wajah iblis pedang menjadi jelek. Karena dia benar-benar tidak dapat menjamin bahwa Qin Chen bukanlah mata-mata seperti hantu yang ditanyai. Oh, menarik. Di hadapan publik, Qin Chen tersenyum, tetapi senyum itu memberi orang perasaan, tetapi sedikit dingin. Setelah datang ke sini begitu lama, Qin Chen juga melihat bahwa tentara yang saleh agak menarik. Itu hanya organisasi yang masih hidup yang dikejar dan dibunuh, dan ada perselisihan partai di dalamnya. Dialog antara iblis tertinggi dan iblis pisau tertinggi tidak seperti dialog antara kekuatan normal tingkat tinggi, tetapi lebih seperti semacam perjuangan partai. Pantas saja dia dikejar dan dibunuh oleh leluhur tua Yuanmo. Pada saat ini, Maha Guru di udara melihat senyum di wajah Qin Chen dan bergegas berkata, "Hantu dan iblis tertinggi mencibir, pedang dan iblis tertinggi, Anda membawa orang ke markas tentara Zhengdao saya. Apakah sudah terlambat untuk menanyakan ini?" Iblis pedang tertinggi tampak jelek dan hanya menatap Qin Chen. Wajah Qin Chen tenang dan tidak berbicara. Maha Guru di udara buru-buru berkata, "Tuan Qin Chen memiliki harta karun padanya, yang dapat melindungi persepsi leluhur Yuanmo dan menghindari blokade dari 12 iblis surgawi dan susunan roh jahat." Oh, hahaha, iblis tertinggi tiba-tiba tertawa. Gunakan harta itu untuk melarikan diri dari blokade 12 iblis surgawi dan susunan roh jahat. Apakah Anda pikir Anda idiot? Ledakan. Pada hantu dan iblis tertinggi, roh pembunuh yang mengerikan mendidih dalam sekejap. Dia menatap Qin Chen dan yang tertinggi yang ditangguhkan, dan berkata dengan suara dingin, tampaknya kedua orang ini adalah mata-mata tanpa keraguan. "Kamu, bicara omong kosong." Maha Guru yang ditangguhkan terkejut dan marah. Apakah hantu tertinggi ini idiot? Pedang iblis tertinggi di satu sisi juga mengerutkan kening. Tetapi mendengarkan suara dingin dari iblis tertinggi, imam besar berkata, "Tuan-tuan, setelah insiden terakhir, mereka telah mempelajari dan berdiskusi dengan cermat, dan sampai pada kesimpulan bahwa mereka ingin melarikan diri dari blokade 12 iblis surgawi dan kejahatan. Arai roh tanpa penemuan leluhur tua Yuanmo. Seluruh alam semesta, hanya satu harta yang bisa melakukannya, itu adalah sumber jiwa iblis yang paling berharga di dunia iblis saya." Hantu tertinggi berjalan ke Qin Chen selangkah demi selangkah dan berkata dengan tegas, "Jangan bilang, apakah orang ini akan memiliki sumber iblis?" Untuk sesaat, wajah Qin Chen dan Maha Guru di udara berubah. Mereka juga mengerti masalahnya. Apakah orang ini memiliki sumber jiwa iblis? Bukankah itu mungkin? Sumber jiwa iblis adalah harta paling berharga di dunia iblis. Itu selalu dikendalikan oleh leluhur tua Yuanmo. Tidak ada yang bisa menjarahnya. Bagaimana bisa jatuh pada umat manusia? Ya, dan bahkan jika sumber jiwa iblis diperoleh oleh Teran, dia tidak dapat mengendalikannya sebagai Teran. Jadi, bagaimana pihak lain menerobos barisan iblis selama 12 hari? Apakah Maha Guru hantu dan iblis mengatakannya dengan benar? Pihak lain benar-benar mata-mata. Ledakan. Sebuah batu mengaduk ribuan gelombang. Untuk sesaat, seluruh penonton gempar, dan semua orang menatap Qin Chen, menunjukkan warna keterkejutan dan kemarahan. Jika pihak lain ramping, apa tujuan Qin Chen? Yang mulia, memikirkan persyaratan Qin Chen sebelumnya, semua orang berubah warna satu demi satu. Seperti yang diharapkan, Tuan Tua Iblis Yuan mengetahui berita kelahiran Yang Mulia. Apakah ini akan melawan Yang Mulia? Yang Mulia adalah harapan tentara kita yang saleh di masa depan. Bagaimana orang bisa menyakiti Yang Mulia? Kerumunan mulai minum dengan marah dan dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Iblis pedang tertinggi berubah warna dan matanya tidak pasti. Hantu tertinggi mencibir, apalagi yang harus kamu katakan? Maha Guru yang ditangguhkan dengan cepat mengubah warnanya dan berkata, "Tuan-tuan, kami bukan mata-mata. Ada sumber jiwa iblis pada orang dewasa. Hahaha, apa menurutmu kami akan percaya?" Sebelum Maha Guru yang ditangguhkan selesai berbicara, hantu Maha Guru menyela secara langsung. "Tuanku." Master tertinggi memandang Qin Chen.
Untuk rencana hari ini, hanya ketika Qin Chen menampilkan sumber jiwa iblis, dia dapat membuat pihak lain mempercayainya. Hanya sudut mulut Qin Chen, tapi dia mencibir. Ditangguhkan tertinggi, berhenti. Qin Chen mencibir, jika orang lain harus meragukan Anda, tidak peduli bagaimana mereka menjelaskannya, mereka tidak dapat mengubah ide batin mereka. Qin Chen tahu betul bahwa jika sumber jiwa iblis ditampilkan, pihak lain pasti akan punya alasan lain. Misalnya, dia meragukan apakah sumber jiwa iblis itu benar, dan misalnya, dia curiga bahwa dia dikirim oleh leluhur tua Yuan Mo dan dengan sengaja meminjamkan sumber jiwa iblis kepadanya untuk sementara. Selama pihak lain ingin meragukan, tidak ada penjelasan yang berguna. Oh, apakah kamu terlalu malas untuk menjelaskan? Atau apakah kamu tahu bahwa tidak ada gunanya menjelaskan? Kamu hanya bisa mengakuinya. Hantu tertinggi datang selangkah demi selangkah. Qin Chen mengabaikan supremasi hantu dan setan, tetapi berkata dengan samar, apakah itu mata-mata atau bukan, memiliki kesimpulannya sendiri. Anda tidak layak untuk penjelasan saya. Kemudian Qin Chen memandang iblis pedang tertinggi. Iblis pedang tertinggi, tolong beritahu Anda tentang tingkat tinggi tentara yang saleh. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dan memberi Anda waktu untuk membakar dupa. Jika tidak, saya hanya dapat melihat Anda di orang. Maha Guru Iblis Pedang sangat dingin di hatinya. Dia paling tahu kekuatan Qin Chen. Bahkan Maha Guru kemudian tidak dapat menghentikannya. Jika pihak lain benar-benar mata-mata, saya khawatir hanya imam besar yang bisa menghentikannya. Hanya, Iblis Pedang tertinggi tidak bisa tidak melihat orang-orang yang hadir. Qin Chen berkata dengan lemah, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun pada mereka. Yah, karena Yang Mulia mengatakan demikian, saya akan mempercayai Anda untuk sementara waktu dan segera memberitahu imam besar. Suara itu jatuh, dan pedang iblis tertinggi tiba-tiba mengangkat tangannya. Ledakan, serangkaian cahaya yang mengerikan menyelimuti bintang markas pada saat ini. Ini adalah barisan pertahanan di bintang-bintang markas besar tentara Zhengdao. Kekuatan tak bernyawa yang luar biasa menghantui dunia dan sangat mengerikan. Qin Chen meliriknya dan segera merasa bahwa susunan besar ini sangat kuat. Dia takut itu bisa menahan dampak dari level tertinggi. Iblis pedang tertinggi melengkungkan tangannya ke Qin Chen dan berkata, Tuan, saya minta maaf. Biarkan saya menyinggung Anda. Harap tunggu sebentar di barisan ini. Tidak ada salahnya. Qin Chen juga tahu bahwa Maha Guru Pedang dan Iblis tidak mempercayai dirinya sendiri. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikannya. Pedang Iblis tertinggi, apa yang kamu lakukan? Kedua orang ini jelas memiliki masalah dan tidak mengambil orang ini. Setan hantu tertinggi mengerutkan kening dan berkata, apalagi yang harus kita beritahu imam besar, bukankah itu merepotkan imam besar? Iblis pedang tertinggi meremehkan untuk melihat iblis hantu tertinggi dan berkata dengan dingin, idiot. Setelah kata-katanya, dia melihat ke banyak prajurit yang kuat dan saleh yang hadir dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan-tuan, saya akan segera melaporkan ini kepada imam besar. Ini akan diputuskan oleh imam besar. Tolong jangan terburu-buru dalam konflik ketika saya pergi, agar tidak menimbulkan konflik yang tidak perlu. Akhir, kekuatan orang ini, tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Dengan itu, pedang iblis tertinggi memandang Luo Yin dan Mo Wu, dua orang tertinggi berbaju hitam. Luo Yin, Mo Wu, kalian berdua menghibur teman kecil. Ya, Luo Yin dan iblis tidak mengangguk. Sosok tertinggi iblis pisau tiba-tiba menghilang. Itu jelas diatur. Kalian berdua, kenapa kamu tidak mengikuti kami ke aula dan beristirahat? Luo Yin dan Mo Wu memandang Qin Chen dan ragu-ragu. Tetapi mereka tetap berkata dengan hormat. Kekuatan Qin Chen sebelumnya jauh di atas mereka. Mereka secara alami merasa tidak nyaman dengan rasa hormat Qin Chen. Tidak, tunggu saja di sini,